Pemerintah, melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB, bergerak cepat menyusun rancangan peraturan pemerintah atau RPP, setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. RPP ini dibagi menjadi dua PP, pertama, RPP tentang manajemen ASN dan yang kedua, RPP tentang penghargaan dan pengakuan. Pemerintah meminta masukan DPR terkait sejumlah isu substansi dalam RPP itu. Undang-Undang ASN telah disahkan, hari ini kami bersama DPR membahas berbagai aspek untuk dituangkan dalam aturan turunannya, ungkap Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas, dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI di Jakarta, Senin, 13 November 2023. Ada 16 substansi yang masuk dalam RPP manajemen ASN ini, termasuk salah satunya penanganan tenaga non-ASN dan honorer. Substansi tersebut adalah penguatan budaya kerja, perluasan ruang lingkup dan mekanisme bekerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, jabatan manajerial dan non-manajerial, resiprokal ASN dan prajurit TNI anggota Polri, perbaikan kesejahteraan ASN, hak dan kewajiban ASN, penetapan kebutuhan ASN, serta pengadaan CASN. Substansi lain yang masuk dalam RPP ini adalah penguatan kinerja pegawai ASN, pengembangan talenta dan karir, pengembangan kompetensi, pemberhentian ASN, organisasi profesi ASN, digitalisasi manajemen ASN, penyelesaian sengketa, serta terakhir adalah penataan tenaga non-ASN. Penataan tenaga non-ASN dilakukan secara bertahap. Pemerintah dan DPR punya komitmen yang sama untuk melakukan penataan tenaga non-ASN secara lebih baik, ujar Anas. Menteri Anas menegaskan, pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap penanganan non-ASN dan telah berkomitmen untuk tidak ada PHK massal. Salah satu komitmen pemerintah untuk menyelesaikan penataan ini adalah terbitnya Keputusan Menteri Pan-RB Nomor 648 Tahun 2023 tentang mekanisme seleksi PPPK jabatan fungsional. Telah disiapkan kuota 80% untuk formasi khusus bagi ex-THK 2 dan non-ASN yang kelulusannya berdasarkan peringkat terbaik, dan kuota 20% bagi formasi umum, di mana kelulusannya berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik, jelas Anas. Artinya, pemerintah menempatkan tenaga non-ASN yang telah mengabdi, untuk diberi afirmasi terlebih dahulu agar masuk ke PPPK, lanjutnya. Anas memaparkan, hasil pendataan tenaga non-ASN berjumlah 2,3 juta pegawai, yang terbagi menjadi 325.517 pada instansi pusat, dan 2,02 juta di instansi daerah. Dari jumlah itu, sebagian sudah masuk menjadi ASN dari seleksi yang dilakukan dari tahun ke tahun, kami proyeksi sisa tenaga non-ASN pada tahun 2024 sebanyak 1,6 juta, angka inilah yang bersama DPR kita matangkan solusi penataannya, sesuai amanat Undang-Undang ASN yang baru, tandas Anas.